Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Salsabila, kelas 12 Farmasi 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang informasi obat yang berhubungan dengan obat asma. Yang pertama, agonis reseptor beta adrenergik, contoh obat salbutamol. Salbutamol adalah obat untuk mengatasi sesak napas akibat penyempitan pada saluran udara pada paru-paru. Salbutamol bekerja dengan cara melemaskan otot-otot di sekitar saluran pernafasan yang menyempit, sehingga udara dapat mengalir lebih lancar ke dalam paru-paru. Efek obat ini bisa dirasakan dalam beberapa menit setelah dikonsumsi dan bertahan 3-5 jam. Obat tersedia dalam bentuk hirup atau inhaler, tablet, dan sirup. Dosis untuk inhaler. Untuk sesak napas akibat bronkospasma 1-2 kali hirup 4 kali sehari. Untuk serangan asma berat, dosis awal 4 kali hirup, kemudian dilanjutkan 2 kali hirup setiap 2 menit. Dosis maksimalnya adalah 10 kali hirup. Untuk pencegahan sesak napas yang dipicu olahraga adalah 1-2 kali hirup 10-15 menit sebelum olahraga. Untuk sediaan oral seperti tablet dan sirup untuk mengobati sesak napas akibat bronkospasme adalah untuk orang dewasa 2-4 mg 3-4 kali sehari. Dosis bisa ditingkatkan sampai maksimal 8 mg 3-4 kali sehari. Untuk anak-anak 1-2 mg sebanyak 3-4 kali sehari. Untuk sediaan injeksi intramuskuler atau subkutan, untuk dosis dewasa 500 mcg atau 5 mcg per kilogram, diulang per 4 jam. Efek samping dan bahaya salbutamol: jantung berdebar, tungkai, lengan, tangan kaki gemetaran, sakit kepala, nyeri, dan kram otot. Selanjutnya, untuk reaksi alergi obat atau efek samping serius adalah nyeri atau kram otot, rasa lelah dan lemas, cemas, gugup dan berkeringat, volume urin berkurang. Zafir Lukas adalah obat yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan jangka panjang penyakit asma, terutama pada pasien 5 tahun atau lebih. Kegunaan Zafir Lukas adalah untuk profilaksis dan pengobatan asma kronis pada orang dewasa dan anak-anak usia 5 tahun atau lebih tua. Efek samping dan bahaya obat ini adalah pusing, sakit kepala, infeksi saluran pernafasan, gangguan saluran pencernaan, demam. Efek samping yang berpotensi fatal adalah hepatotoksisitas berat. Untuk dosis Zafir Lukas pada orang dewasa 20 mg secara oral 2 kali sehari 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Dosis anak kurang dari 5 tahun, keamanan dan efektivitas belum ditetapkan. Dosis untuk anak-anak 5-11 tahun adalah 10 mg secara oral 2 kali sehari 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Dosis anak lebih dari 12 tahun 20 mg secara oral 2 kali sehari 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Omalizumab adalah obat yang digunakan untuk mengobati asma sedang sampai berat atau gatal-gatal yang sedang berlangsung dari penyebab yang tidak diketahui pada orang dewasa dan anak-anak di atas usia 12 tahun. Obat ini bekerja menghalangi respons alami sistem imun Anda terhadap pemicu alergi yang dapat menyebabkan serangan asma akut atau gatal-gatal. Dosis untuk asma terapi perawatan untuk orang dewasa 150-300 mg subkutan setiap 4 minggu atau 225-375 mg setiap 2 minggu, tergantung pada kadar IgE sebelum perawatan dan berat badan pada pasien. Dosis untuk asma pada anak-anak usia di atas 12 tahun 150-300 mg subkutan setiap 4 minggu atau 225-375 mg setiap 2 minggu, tergantung pada kadar IgE sebelum perawatan dan berat badan pasien.
Untuk sediaan injeksi bubuk liofilizer untuk larutan 202,5 mg atau 150 mg per 1,2 ml setelah pemulihan. Efek samping dan bahaya obat: nyeri, pusing, sakit kepala, sakit telinga, rambut rontok, kemerahan, dan memar kehangatan. Atropin adalah obat yang digunakan untuk menangani melambatnya denyut jantung dan gejala keracunan insektida. Dosis atropin pada kondisi divertikulitis untuk tablet dewasa 0,6–1,2 mg sekali sehari, dikonsumsi malam hari sebelum tidur. Dosis atropin kondisi divertikulitis untuk tablet dewasa 0,6–1,2 mg sekali sehari, dikonsumsi malam hari sebelum tidur. Untuk kondisi peradangan mata bagian tengah, untuk dewasa 1–2 tetes larutan atropin 0,51% 4 kali sehari. Untuk anak-anak lebih dari 3 bulan, 1–2 tetes larutan atropin 0,5% atau 1 tetes larutan atropin 1% 2 kali sehari. Pada kondisi sebelum pemeriksaan mata, obat tetes mata dewasa 1 tetes larutan atropin 1% 2 kali sehari selama 1–2 hari sebelum prosedur pemeriksaan atau diberikan 1 jam sebelum prosedur pemeriksaan dilakukan. Untuk anak-anak lebih dari 3 bulan, 1–2 tetes larutan atropin 0,5% atau 1 tetes larutan atropin 1% 2 kali sehari selama 1–3 hari sebelum prosedur pemeriksaan. Dosis lanjutan diberikan 1 jam sebelum prosedur. Pada kondisi brakardia, untuk suntik dewasa 500 mcg setiap 3–5 menit, dosis totalnya 3 mg. Untuk efek samping adalah sakit kepala, mual, perut kembung, konstipasi, sulit buang air kecil, mulut dan tenggorokan terasa kering, dan gangguan indera pengecap. Theophylline adalah obat yang bermanfaat untuk mengatasi gejala sesak napas akibat menyempitnya saluran pernafasan atau bronkospasme pada asma atau penyakit paru obstruktif kronis. Obat ini bekerja dengan cara mengendalikan otot dalam saluran pernafasan serta mengurangi respons saluran pernafasan terhadap rangsangan dari luar. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet, sirup, kaplet, kapsul, dan eliksir. Dosis theophylline pada sediaan oral kondisi bronkospasme. Dosis untuk orang dewasa dan anak-anak di atas 1 tahun 5 mg per kilogram berat badan per hari. Pada lanjut usia lebih kecil dari dosis dewasa. Pada kondisi bronkospasma kronis pada sediaan oral, dosis dewasa 300–1000 mg per hari yang dibagi menjadi 3–4 jadwal konsumsi. Dosis pemeliharaan 175–500 mg 2 kali sehari. Pada lanjut usia lebih kecil dalam dosis dewasa. Pada anak usia 6–12 tahun dengan berat 20–35 kg, 120–200 mg 3 kali sehari. Anak usia di atas 12 tahun 250–500 mg 3 kali sehari. Anak usia di bawah 6 tahun tidak direkomendasikan menggunakan obat ini. Efek samping dan bahaya theophylline: diare, mual dan muntah, gangguan sistem saraf pusat, tremor, gangguan irama jantung, serangan jantung, kejang, sulit buang air kecil. Kortikosteroid adalah obat yang mengandung hormon steroid yang berguna untuk menambah hormon steroid dalam tubuh bila diperlukan dan meredakan peradangan atau inflamasi serta menekan kerja sistem kekebalan tubuh yang berlebihan. Beberapa efek samping yang bisa ditimbulkan setelah menggunakan obat kortikosteroid. Pertama, menumpuknya lemak di pipi, rentan terkena infeksi, meningkatnya tekanan darah atau hipertensi,
meningkatnya kadar gula darah, mempercepatnya timbul katarak, tukak atau ulkus pada lambung atau duodenum, masalah kulit, pelemahan fungsi otot, dan perubahan mood dan perilaku. Contoh obat kortikosteroid adalah prednison. Prednison adalah obat untuk mengurangi peradangan pada alergi, penyakit autoimun, penyakit persendian dan otot, serta penyakit kulit. Untuk kondisi asma akut, untuk dewasa 40-60 mg 1-2 kali sehari selama 3-10 hari. Untuk anak-anak usia 0-11 tahun 1-2 mg per kilogram berat badan per hari selama 3-10 hari. Dosis maksimal 60 mg per hari. Beberapa efek samping bisa terjadi setelah menggunakan prednison adalah mual, muntah, mulas, keringat berlebihan, jerawat, sulit tidur, dan penurunan nafsu makan. Sekian video penjelasan tentang obat asma. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.